Sidang dimulai dengan majelis hakim memasuki ruang sidang dan semua peserta diharapkan untuk berdiri. Hakim memberi salam dan peserta sidang duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pengadilan agama perceraian semu hari ini dipimpin oleh Hakim Ketua Bapak Ujang Suryaman SH yang didampingi oleh Hakim Anggota Ibu Rogoyah SH dan saya Agustian sebagai panitra hadir untuk mencatat dan memastikan kelancaran jalannya persidangan ini. Sidang ini ditujukan untuk menangani perkara perceraian antara penggugat Ibu Nurul dan tergugat Bapak Lukman. Sidang ini diadakan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam hukum agama. Dalam sidang ini kami akan mendengarkan argumen, bukti, dan kesaksian dari kedua belah pihak. Serta mempertimbangkan kepentingan anak-anak yang terlibat, kami berharap agar sidang ini dapat berjalan dengan adil, objektif, dan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ada. Mohon untuk semua pihak yang hadir di ruang sidang ini untuk memenuhi tata tertib yang telah ditetapkan. Jika ada hal yang perlu dikomunikasikan, harap melakukannya melalui pengacara masing-masing atau dengan izin dari Hakim Ketua. Demikianlah pembukaan sidang pengadilan agama perceraian semu ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kami berharap agar sidang ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Untuk memulai sidang, kami persilahkan kepada Hakim Ketua yang akan memimpin keberlangsungan sidang ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Panitra atas pengantar yang baik. Selamat pagi kepada semua pihak yang hadir di ruang sidang ini. Kita berkumpul di sini untuk mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh penggugat Ibu Nurul terhadap tergugat Bapak Lukman. Perceraian merupakan masalah yang sangat sensitif dan berpotensi memberikan dampak besar terhadap kehidupan keluarga yang terlibat, terutama anak-anak yang merupakan pihak yang rentan. Oleh karena itu, tugas kita sebagai pengadilan adalah untuk mendengarkan dengan seksama argumen dan bukti dari kedua belah pihak dan mempertimbangkan kepentingan serta kesejahteraan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai hakim, tugas kita adalah menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan objektivitas. Kita akan melibatkan saksi-saksi yang akan memberikan kesaksian dalam kasus ini dan juga mempertimbangkan argumen dan alasan yang diajukan oleh masing-masing pihak. Saya ingin menekankan bahwa sidang ini adalah kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat dan argumen mereka secara jujur dan terbuka. Saya mengharapkan agar setiap pihak memberikan kerjasama penuh dan mengikuti tata tertib sidang yang telah ditetapkan. Pengambilan keputusan dalam kasus perceraian ini akan didasarkan pada hukum agama yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Keputusan ini akan diambil dengan penuh kehati-hatian dan seadil-adilnya dengan pertimbangan prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga. Demikianlah pembukaan sidang ini. Mari kita lanjutkan sidang dengan sikap saling menghormati dan mengedepankan kepentingan hukum serta kesejahteraan keluarga yang terlibat. Terima kasih. Kami nyatakan sidang ini dibuka. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Nurul sebagai penggugat untuk menyampaikan argumen yang kuat agar menjadi pertimbangan keputusan bagi kami. Kami persilakan. Terima kasih Yang Mulia, saya ingin menyampaikan argumen-argumen yang mendukung permohonan cerai yang saya ajukan terhadap suami saya, Bapak Lukman. Pertama, selama beberapa tahun terakhir ini kami mengalami kesulitan yang serius dalam mencapai kesepakatan penting dalam pernikahan kami. Perbedaan pendapat yang terus-menerus mengganggu keharmonisan dan keseimbangan rumah tangga kami.
Upaya kami untuk berkomunikasi dan mencari solusi tidak membuahkan hasil sampai saat ini. Kedua, perbedaan nilai-nilai dan tujuan hidup kami semakin terasa sehingga menghambat pertumbuhan dan kebersamaan kami sebagai pasangan suami istri. Kami memiliki pandangan yang berbeda tentang pendidikan anak-anak kami, pengelolaan keuangan dalam rumah tangga kami, dan gaya hidup kami, yang menyebabkan ketidakcocokan yang sangat signifikan. Ketiga, kondisi rumah tangga kami telah mengalami penurunan yang drastis dalam hal komunikasi dan saling pengertian. Terjadi kesenjangan emosional dan kehilangan rasa kasih sayang di antara kami berdua, yang menyebabkan perasaan ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan yang berkepanjangan. Argumen-argumen tersebut didukung oleh bukti-bukti berupa catatan pertengkaran yang sering terjadi di antara kami, upaya mediasi yang tidak berhasil, serta kesaksian dari orang terdekat kami yang telah menyaksikan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam pernikahan kami. Saya sangat memohon Yang Mulia kepada pengadilan ini untuk mempertimbangkan argumen-argumen yang saya berikan dengan seksama, dengan memperhatikan kepentingan kesejahteraan kami sebagai keluarga, terutama kepentingan anak-anak kami. Saya percaya bahwa keputusan yang adil dan bijaksana dari pengadilan ini akan sangat membantu kami, terutama saya, untuk melanjutkan hidup dengan damai dan bahagia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada penggugat yang sudah memberikan argumentasinya. Maka kemudian kami persilahkan juga kepada tergugat, yaitu Bapak Lukman, untuk memberikan tanggapannya. Kami persilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Saya menanggapi argumen-argumen yang disampaikan oleh penggugat, istri saya, Ibu Nurul. Yang pertama, saya mengakui bahwa dalam pernikahan kami memang terdapat tantangan dan perbedaan pendapat yang sering terjadi. Namun saya percaya sebenarnya bahwa masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang lebih baik dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Saya berpendapat bahwa pernikahan adalah komitmen jangka panjang. Dalam menghadapi kesulitan adalah bagian dari proses tersebut. Kedua, saya tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan penggugat tentang perbedaan nilai-nilai dan tujuan hidup. Meskipun kami memiliki pandangan yang berbeda dalam beberapa hal, kami juga memiliki nilai-nilai dan tujuan yang sama, seperti kebahagiaan dan keberlanjutan keluarga kami. Saya percaya bahwa kesenjangan yang ada dapat diatasi melalui komunikasi terbuka dan kompromi. Ketiga, saya mengakui bahwa komunikasi dalam pernikahan kami mengalami penurunan. Namun saya berkomitmen untuk memperbaiki dan memperkuat komunikasi kami sebagai pasangan. Dan saya percaya bahwa dengan dukungan dan kerjasama yang tepat, kami dapat membangun kembali keintiman dan keharmonisan dalam rumah tangga kami. Saya ingin menekankan di sini bahwa saya masih memiliki harapan dan keyakinan terhadap masa depan pernikahan kami. Saya siap untuk berkomitmen dalam memperbaiki hubungan ini dan menjaga kebahagiaan keluarga kami. Saya berharap agar pengadilan ini dapat mempertimbangkan argumen dan harapan saya, serta memastikan kepentingan anak-anak kami tetap menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada tergugat Bapak Lukman yang sudah memberikan tanggapannya. Kemudian kami berikan kesempatan kepada saksi untuk memberikan kesaksiannya. Kepada saudara saksi dimohon untuk berdiri untuk menyampaikan sumpahnya sebagai saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai saksi saksi akan menyampaikan menyampaikan keterangan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain kecuali yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Mohon duduk kembali. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya sebagai saksi siap memberikan kesaksian berdasarkan pengamatan pengalaman saya yang relevan dengan pernikahan penggugat dan tergugat. Pada kesaksian saya ingin menyoroti beberapa hal yang saya amati selama ini. Pertama, saya melihat bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat dalam pertengkaran yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka. Pertengkaran tersebut seringkali berlangsung dalam jangka waktu lama dan sulit untuk diselesaikan dengan cara yang memuaskan kedua belah pihak. Yang kedua, saya melihat adanya perbedaan pendapat yang signifikan antara penggugat dan tergugat dalam hal nilai-nilai dan tujuan hidup. Mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang cara mendidik anak-anak,
pengelolaan keuangan, dan prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini seringkali menjadi sumber ketegangan dan konflik di antara mereka. Ketiga, dari pengamatan saya, komunikasi di antara penggugat dan tergugat telah menurun secara signifikan. Saya melihat bahwa mereka kesulitan untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain. Kurangnya komunikasi yang efektif telah memperburuk kondisi pernikahan mereka. Dan saya melihat adanya kesenjangan emosional yang berkembang di antara mereka. Seluruh kesaksian saya didasarkan pada pengamatan yang saya saksikan secara langsung dan interaksi yang saya miliki dengan penggugat dan tergugat. Saya berharap kesaksian saya dapat membantu pengadilan dalam memahami dinamika rumah tangga mereka dan mempertimbangkan kepentingan anak-anak